Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Raffi Noviansyah, NPM 2441114X. I'm in class management 24B. In this video, I want to make a video education about human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia. Dalam dunia kerja dan organisasi modern, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan. Banyak perusahaan gagal bukan karena kekurangan modal ataupun teknologi, tetapi karena tidak adanya atau tidak memiliki perencanaan SDM yang matang. Oleh karena itu, perusahaan perlu merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara sistematis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Proses inilah yang dikenal sebagai human resource planning ataupun perencanaan sumber daya manusia. Oke, setelah ini kita akan masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian human resource planning. Human resource planning adalah proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau yang organisasi butuhkan, baik untuk saat ini maupun masa depan atau jangka panjang. HRP berfungsi sebagai jembatan antara kondisi SDM saat ini dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang atau jangka panjang. Melalui HRP, perusahaan dapat memprediksi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan bisnis, perubahan teknologi, dan dinamika lingkungan kerja. Secara sederhananya, HRP berfokus pada pertanyaan, berapa sih jumlah karyawan yang dibutuhkan? Jadi semisalnya jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 10, kita harus memplanning dan kita harus paham bahwa jumlah karyawan yang dibutuhkan itu 10. Jadi kita tidak merekrut 15 ataupun lebih, tidak membuang-buang sumber daya manusia itu. Yang kedua adalah kompetensi apa yang harus dimiliki dari setiap karyawan. Seperti contohnya karyawan di bidang komputer, IT, dan lain-lain. Setelah itu, kapan dan di bagian mana karyawan tersebut dibutuhkan. Jadi, setiap perusahaan harus mengklasifikasi setiap karyawan yang mereka butuhkan. Jadi, tidak asal naruh mereka di tempat atau bagian yang asal-asal, agar mereka bisa bekerja secara maksimal dan kompeten. Setelah itu adalah, seberapa penting sih human resource planning itu? Human resource planning menjadi sangat penting karena yang pertama, lingkungan bisnis itu terus berubah dengan cepat. Jadi bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan itu berubah dengan sangat cepat. Yang kedua adalah persaingan antar perusahaan semakin ketat. Nah, di sini kompetitor itu semakin banyaknya kompetitor, maka kita harus setiap perusahaan harus pintar-pintar untuk mencari karyawan yang kompeten di bidang masing-masing agar bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga adalah teknologi menuntut keterampilan SDM yang semakin spesifik. Jadi semenjak adanya AI ini, seperti contohnya seperti contohnya yang chatcast. Jadi pokoknya intinya semenjak ada AI ini, perusahaan-perusahaan itu menuntut karyawan atau manusia untuk bisa bekerja secara kompeten dan agar tidak tergantikan oleh AI. Yang keempat adalah kesalahan dalam perencanaan SDM dapat menimbulkan pemborosan biaya dan penurunan kinerja. Tanpa HRP yang baik, organisasi beresiko mengalami kekurangan tenaga kerja, kelebihan karyawan, ataupun juga ketidaksesuaian kompetensi yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Materi selanjutnya adalah tujuan dari human resource planning. Apa sih tujuan utama human resource planning? Tujuan utama human resource planning meliputi yang pertama itu menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi tidak asal-asal mengambil karyawan, apalagi mengambil karyawan dari lewat jalur orang dalam yang mungkin saja mereka tidak kompeten dalam bidang yang masing-masing. Jadi kita harus memilih dan memilah. Yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan kebutuhan SDM di masa depan, mengurangi risiko kesalahan rekrutmen, dan menjadi dasar perencanaan program HR lainnya seperti pelatihan, pengembangan karir, dan suksesi jabatan. Jadi perusahaan itu bukan cuma hanya menggaji karyawannya, mereka juga harus menyediakan program-program seperti pelatihan dan juga pengembangan karir mereka agar karyawan itu bisa lebih meningkatkan lagi kredibilitasnya agar lebih kompeten dan menunjang juga hasil dari perusahaan tersebut. Kalau karyawannya bisa lebih kompeten kan perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak penghasilan. Yang kelima adalah proses human resource planning. Proses human resource planning dilakukan melalui beberapa tahap.
Tahap yang pertama yaitu kita menganalisis dulu sumber daya manusia saat ini. Perusahaan itu mengevaluasi jumlah karyawan, tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, usia, serta kinerja karyawan yang ada. Jadi kan nggak mungkin karyawan perusahaan sekarang mengambil karyawan yang usianya udah di atas 40 tahun atau 50 tahun. Pasti perusahaan-perusahaan sekarang ngambil karyawan itu yang usianya masih sekitar ya 25 ke atas. Karena menurut mereka lebih kompeten dan juga lebih gampang diatur. Yang kedua adalah peramalan kebutuhan SDM. Perusahaan memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan rencana bisnis, target produksi, ekspansi, dan perkembangan teknologi. Setelah itu ada peramalan ketersediaan SDM. Pada tahap ini, perusahaan menilai apakah kebutuhan SDM dapat dipenuhi dari dalam organisasi melalui promosi atau mutasi, atau perlu dilakukan rekrutmen dari luar ataupun mengekspor tenaga kerja dari luar negeri. Setelah itu, penyusunan rencana dan strategi SDM. Strategi yang disusun dapat berupa rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, rotasi kerja, hingga perencanaan suksesi. Yang terakhir adalah memonitoring dan mengevaluasi apa saja apakah karyawan itu sudah kerja sesuai dengan tujuan organisasi atau belum. Jadi tahap akhir ini mengevaluasi pelaksanaan HRP untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, misalnya karyawan itu tidak bekerja dengan baik, kita harus mengevaluasinya apakah dia sesuai atau tidak dengan kebutuhan perusahaan atau tidak, agar tidak membuang-buang SDM yang ada. Yang terakhir ada manfaat dari Human Resource Planning. Dengan penerapan HRP yang baik, organisasi akan memperoleh berbagai manfaat, seperti perusahaan bisa memiliki SDM yang siap menghadapi perubahan, mengefisiensi biaya tenaga kerja yang dapat ditingkatkan. Setelah itu, memproduktivitas karyawan menjadi lebih optimal, keputusan manajemen SDM menjadi lebih terarah, serta hubungan kerja dalam organisasi menjadi lebih stabil dan profesional. Oke, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi Human Resource Planning merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang tidak bisa diabaikan. Melalui perencanaan SDM yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa setiap posisi bisa diisi oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, HRP berperan besar dalam mendukung keberlangsungan dan kesuksesan organisasi di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.